Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita dengan mengawali dengan membaca doa hendak belajar bagi yang muslim. Yang non muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warazukni fahman. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk kepada subtema yang ketiga. Walaupun kemarin kita sudah masuk ke subtema yang ketiga ya. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Pembahasan hari ini agak panjang dan luas, makanya kalian persiapkan fokus kalian untuk menyimak apa yang akan Pak Jo sampaikan. Inilah awal dari pembelajaran kita, ditampilkan bahwa ada peta dari Pulau Madura, di mana Pulau Madura ini berbatasan langsung dengan kota A. Kota A ini adalah kota Surabaya, yang pada hal ini yang paling dekat itu adalah Kabupaten Bangkalan yang ada di Kepulauan Madura. Ini gambarannya saja, kalau kalian perhatikan ini sebagian kecil dari wilayah Indonesia yang memang hampir seluruh bagian Indonesia ini terpisah menjadi pulau-pulau ya. Pulau-pulau yang dibatasi oleh selat ataupun perairan yang luas. Nah, Pulau Madura ini kemarin kita sudah bahas, atau pertemuan yang lalu kita bahas bahwa di Pulau Madura ini memiliki kekayaan yang sangat banyak, baik dari hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan dari masyarakatnya yang diimbangi dengan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk profesi dari masyarakat di Madura. Nah, sebenarnya ketika kita ingin ke Madura, kita harus melewati yang namanya Selat Madura. Nah, kalau kita bicara tentang selat itu merupakan daerah perairan yang tidak terlalu besar, namun memang perairan ini dipisahkan oleh dua daratan. Jadi ada celah yang diisi air, namun tidak terlalu besar, yang membatasi dua daratan. Nah, tadi kalau kita perhatikan tepatnya di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Bangkalan. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah contoh dari selat, artinya laut sempit atau perairan sempit ini yang dibatasi oleh dua daratan yang cukup luas. Itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan Pulau Madura beserta selatnya. Ini yang kemarin atau pertemuan sebelumnya sudah Bapak sedikit singgung bahwa memang untuk menghubungkan dua buah daratan ini yang lalu atau sebelum adanya jembatan ini harus menggunakan pesawat terbang ataupun kapal feri. Namun saat ini kita bisa langsung melalui jalur darat dengan adanya jembatan yang dibangun di atas selat, yang memang jembatan ini biasa disebut dengan jembatan Suramadu. Kita lihat pada awal pembentukan jembatan Suramadu, hal ini memang menjadi sebuah kelebihan tersendiri untuk memudahkan proses ekonomi, kemudian pertukaran kebudayaan atau hubungan sosial antara masyarakat yang ada di Pulau Jawa dan Madura, khususnya di daerah Jawa Timur, kota Surabaya dengan Pulau Madura. Ini pun tampilan ketika malam hari. Jadi di jembatan Suramadu ini ada dua jalur, artinya dua jalur ini untuk mobil yang saling berlawanan, kemudian sepeda motor juga diperkenankan, namun dibuat jalur yang lebih kecil di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan dari
jalur mobil atau kendaraan roda 4 minimal ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat pemandangan yang cukup indah dari jembatan Suramadu ya, yang ketika malam hari diisi dengan lampu-lampu. Itu merupakan salah satu upaya dari sarana transportasi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya dari sebuah wilayah di Indonesia. Masih banyak lagi wilayah-wilayah Indonesia yang bentuk atau kenampakan alamnya hampir sama seperti hal tersebut. Nah, Pulau Madura ini tentu saja masih masuk ke dalam kepulauan yang ada di NKRI. Kita sadari bahwa Indonesia ini memiliki daerah lautan, yaitu 2/3-nya wilayah Indonesia ini adalah lautan. Yang masing-masing pulaunya banyak dipisahkan oleh daerah perairan ya. Dengan adanya hal itu bukan berarti menjadi penghalang bahwa masyarakat Indonesia ini tidak saling mengenal, tidak saling bersosialisasi. Justru dengan adanya hal tersebut, keragaman yang ada di Indonesia ini, atau bahkan Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk yang memiliki beraneka ragam. Beraneka ragam apa? Dalam bidang ekonomi, kemudian sosial, budaya, dan transportasi. Itu dihadapkan karena memang Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Apa sih Pak negara maritim? Itu adalah negara yang disebut juga negara kepulauan. Artinya memang sebagian besar daerah negara tersebut adalah kepulauan atau yang banyak memiliki kenampakan alam daerah laut ya. Jadi potensi-potensi ini tentu saja dapat menjadi modal penting untuk membangun bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu tanpa disadari dan disadari memang seperti itu. Wilayah Indonesia ini memang sudah sering kita bahas bahwa dipisahkan oleh laut, namun memang potensinya bervariasi, artinya beragam dari kekayaan alamnya, kemudian beragamnya suku bangsa, dan beragam pula adat istiadat. Nah, keberagaman ini disebabkan adanya perbedaan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Namun, hal tersebut tidak menjadi pemecah belah, justru hal tersebut menjadi pemersatu. Kalau kita ingat ini berhubungan dengan nilai Pancasila, pemersatu artinya apa? Kita maju bersama dengan potensi yang beragam sehingga Indonesia semakin kaya, bukan malah saling menjatuhkan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh nilai luhur dalam nilai Pancasila. Ini sedikit tampilan bahwa memang Indonesia dipisahkan oleh selat-selat. Salah satunya adalah yang sudah kita bahas, Selat Madura, yang ada di perbatasan Jawa Timur dan Pulau Madura. Ada wacana yang berjudul tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, Bapak akan coba bahas sedikit banyak, walaupun memang kalimat atau katanya tidak terlalu persis dengan wacana tersebut. Namun kita bisa simpulkan bahwa memang segala hal yang berhubungan dengan potensi di Indonesia ini bisa dijadikan sebuah profesi atau pekerjaan dari masyarakatnya. Yang pertama adalah nelayan, yang kedua adalah pertambangan minyak lepas pantai. Artinya apa? Artinya selain hayati, non hayatinya pun banyak dikandung oleh laut-laut yang ada di Indonesia. Dengan adanya pariwisata, kita bisa membuat atau memunculkan pegawai hotel, warung, dan sebagainya. Kemudian pelayanan yang terakhir adalah berbagai usaha di sektor pelabuhan. Ini adalah contoh atau beberapa contoh yang mewakili bahwa profesi atau pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, laut khususnya yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tadi kita sudah bahas tentang sedikit pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, kita mundur sedikit ke sini bahwa memang di wacana ini membahas tentang
profesi-profesi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di bidang atau pemanfaatan di bidang kelautan. Jadi Bapak bahas sedikit tentang hayati dan non-hayati. Sebenarnya hayati itu artinya hidup, dan non-hayati itu artinya yang terkandung dalam alamnya. Bisa berupa barang atau bahan tambang, minyak, dan sebagainya, yang sebenarnya itu menjadi modal penting dalam membuat suatu profesi yang bisa dijadikan atau ukuran untuk mesejahterakan masyarakatnya. Baik, kita lanjut bahwa di Indonesia ini kita sadari bahwa memang hampir sebagian besarnya pada zamannya Indonesia banyak yang masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, karena memang laut Indonesia begitu kaya. Hal tersebut pada zamannya namun tetap memiliki dampak positif dan dampak negatif yang terjadi akibat hal tersebut. Mungkin positifnya adalah keberagaman budaya dan keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatifnya adalah bahwa hal-hal tersebut menjadi hal yang menjadi tumpang tindih. Ada di daerah yang memiliki hasil begitu baik, kekayaan alamnya, namun di beberapa daerah nampak atau bahkan memang kenyataannya tidak terlalu baik, sehingga masyarakatnya kecenderungan memiliki ekonomi yang tidak terlalu tinggi tingkat kesejahteraannya. Itu adalah dampak positif dan dampak negatif. Nah, dari sini kita akan bahas tentang kejayaan bahari masa lalu. Dari paragraf yang pertama, kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Yang ini Bapak ambil dari ide pokok. Sebenarnya bahwa kejayaan bahari ini sudah ada sejak sebelum adanya kemerdekaan. Nah, hal tersebut terbukti dengan adanya lanjutan di paragraf kedua. Mari kita simak. Bahwa paragraf kedua ini ada penemuan-penemuan situs bersejarah yang menjadikan bahwa ternyata ada lukisan-lukisan pada zaman dahulu yang menggambarkan perahu layar. Perahu layar ini berarti gambar-gambar tersebut dibuat oleh nenek moyang kita. Makanya ada lagunya Nenek Moyangku Seorang Pelaut, dan itu bukan menjadi hal yang menjadi karangan fiksi ya, tapi memang benar adanya. Terbukti dari adanya beberapa lukisan yang melambangkan perahu. Bahkan memang kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu, contohnya adalah Kerajaan Sriwijaya, memiliki armada laut yang besar dan kuat. Bahkan memang Kerajaan Sriwijaya ini kekuasaannya meliputi Asia Tenggara ya. Jadi memang bukan sembarangan bahwa kerajaan-kerajaan pada zaman itu merupakan kerajaan-kerajaan yang bisa berkibar sampai cakupan Asia Tenggara. Dari paragraf yang keempat juga mencerminkan bahwa di Candi Borobudur yang ada di Kota Magelang, di situ sudah ada situs-situs yang berhubungan dengan kecenderungan gambar-gambar dari perahu. Nah, berarti kan memang dari sejak zaman dahulu orang-orang pada zamannya sudah mengenal adanya perahu. Ya, khususnya adalah perahu layar yang nantinya akan kita bahas di kapal pinisi ya. Itu adalah contoh. Sekarang adalah paragraf yang kelima, bahwa Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Artinya bukan hanya yang ada di Indonesia saja, bahkan sampai ke luar negeri. Pada masa itu ada Raden Wijaya yang mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini sangat terkenal dengan salah satu tokohnya, itu Patih Gajah Mada, yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang meliputi wilayah Nusantara. Patih Gajah Mada ini
merupakan sosok yang memang sangat terkenal pada masa kerajaan Majapahit, karena memang keahliannya dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan kelautan atau maritim. Di paragraf yang ke-7 dijelaskan bahwa ada bukti-bukti sejarah yang dapat dijadikan landasan bahwa memang kejayaan ini atau kejayaan tersebut ada pada zamannya, atau memang bukan hanya cerita tapi memang fakta bahwa memang adanya kejayaan pada masa tersebut bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Namun pada pergerakannya muncul masa yang namanya masa kolonial Belanda. Hal tersebut sedikit demi sedikit membuat kejayaan bahari atau kejayaan Indonesia di bidang bahari ini menurun. Kenapa? Memang kolonial Belanda ini membatasi dalam artian segala hal yang berhubungan dengan kekayaan alam laut Indonesia harus dijual atau diberikan kepada kolonial atau kolonial Belanda. Kemudian penjualannya pun dibatasi. Kekayaan-kekayaan alam yang sangat penting dan memiliki nilai ekonomis tinggi tentu saja dibatasi oleh kolonial Belanda. Karena pada saat itu Belanda sudah masuk ke Indonesia dan mulai menjajah. Nah, hal tersebut dialihkan oleh kolonial Belanda. Selain Indonesia dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Agraris ini untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Makanya Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki tanah yang subur. Kayu dan batu jadi tanaman. Nah, kolonial Belanda ini sangat cukup picik sehingga kekayaan bahari atau negara maritim kita diambil, kemudian juga dia mengeksplor istilah agraris bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya di bidang maritim saja, tapi ada di bidang agraris ya. Intinya apa? Intinya adalah keberagaman tersebut harusnya menjadi pemersatu. Dengan keadaan tersebut kita sudah bersatu, namun kita tetap harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Karena memang nilai Pancasila ini menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia. Begitupun juga kalian. Pada masa ini kalian harus tetap mengamalkan sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Kalian sudah harus mempunyai bekal dan dari sekarang dibiasakan untuk mengamalkan nilai Pancasila. Dari hal yang sederhana, pemilihan ketua kelas, di sini sikap atau perbuatan pemilihan atau tema pemilihan ketua kelas ini bukan hanya mengandung satu sila saja, namun memang mengandung beberapa sila yang ada pada kegiatan pemilihan ketua kelas. Ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang nantinya kalian bisa diskusikan bersama orang tua bahwa apakah kegiatan ini mengandung semua nilai Pancasila atau hanya beberapa nilai Pancasila saja. Jadi tidak mesti sebuah kegiatan itu mengandung semua nilai dalam Pancasila. Kegiatan berikutnya adalah gotong royong. Ini pun nanti kalian silahkan diskusikan dengan orang tua atau anggota keluarga kalian. Dan kalian bisa tulis ini nanti di buku pekerjaan tema sekolah. Kemudian yang terakhir adalah musyawarah mufakat. Dilanjutkan dengan menjenguk orang sakit. Nah, hal-hal tersebut atau kegiatan-kegiatan tersebut nanti kalian pikirkan dan kalian diskusikan. Apakah mengandung semua nilai Pancasila ataukah hanya sebagian saja. Nah, memang kita sadari bahwa Pancasila ini menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Makanya setiap perilaku dan sikap masyarakat Indonesia setidaknya mencerminkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Jangan sampai kalian bersikap seenaknya atau tidak mau mencerminkan nilai yang ada Pancasila. Pada Pancasila. Nah, ini adalah salah satu contoh
bagaimana Indonesia mengamalkan beberapa nilai yang ada dalam Pancasila, khususnya adalah sila yang keempat. Sila yang keempat ini lebih condong kepada hal yang berhubungan dengan mufakat, bahwa mufakat itu adalah keputusan atau kebulatan dari beberapa pendapat yang dihasilkan dari musyawarah. Yang lalu pernah kita bahas juga bahwa memang setidaknya ketika mufakat tidak terjadi, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara. Nah, pemungutan suara dan mendapatkan suara terbanyak itu akan menjadi keputusan bersama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Contohnya adalah proses pemungutan suara pada pemilu. Yang sederhana ya, pemilihan ketua RT dan ketua RW di lingkungannya masing-masing. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran yang keempat, masih di subtema yang ketiga. Bahwa di pembelajaran yang keempat ini kita akan bahas tentang kapal pinisi. Bapak sudah sajikan beberapa ide pokok. Sebenarnya kapal pinisi ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, nanti juga di sini kita bisa dapatkan dari mana asal muasal nama kapal pinisi. Nah, sebenarnya pada saat itu ada beberapa nahkoda yang sedang berlayar. Kemudian ada beberapa orang yang melihat bahwa memang ada yang masih perlu diperbaiki dari kapal pinisi tersebut yang berhubungan dengan layarnya. Nah, salah satu nahkoda ini menyebutkan kata pinisi atau memanggil seseorang namanya dengan sebutan pinisi. Nah, makanya sampai saat ini kapal layar di Indonesia ini disebut dengan kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini menjadi kapal yang sangat istimewa karena memang dibuat dari kayu dan tanpa paku walaupun ada pengait. Nah, kapal pinisi ini juga memang menjadi kebanggaan atau salah satu kebanggaan dari masyarakat Indonesia. Beberapa tata cara pembuatan kapal pinisi mulai dari penebangan kayu, pemilihan hari baik untuk memulai, sampai pada saat peluncuran, ini sebenarnya berhubungan erat dengan adat dan budaya Indonesia yang masih mempertahankan dan menjalankan upacara-upacara adat. Yang sebenarnya itu tidak mengapa selama tidak menjadi hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pada masa itu memang sangat kental dengan istilahnya upacara-upacara adat. Peluncuran kapal pinisi ini biasanya dilakukan pada saat air sedang pasang, sehingga lebih mudah untuk meluncurkan kapal pinisi. Walaupun kapal pinisi terbuat dari kayu, sesungguhnya kapal pinisi ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Nanti juga kita akan bahas bahwa kapal pinisi ini ada dua jenis. Nanti akan kita bahas. Kapal pinisi memiliki dua tiang sebagai layar utama dan 7 buah layar. Memiliki dua tiang, layar utama dan 7 buah layar. 7 buah layar ini sebenarnya mewakili dari surat Al-Fatihah yang memiliki 7 ayat. Kapal pinisi yang pertama itu biasa disebut dengan istilah lambo atau lamba atau lambo. Kemudian yang kedua adalah palari. Kalau palari ini memang yang tradisional, artinya mengandalkan angin. Tapi kalau lambo atau lamba ini sudah memiliki motor atau mesin pada kapal tersebut. Nah, kapal pinisi pada saat atau pada zaman sekarang juga bisa dibuat dengan fasilitas yang mewah, digunakan untuk berlayar. Dan bukan hanya saja berlayar, namun bisa juga untuk mengangkut kapal. Dan kapal pinisi dijadikan salah satu lambang gerakan WWF atau WWF
Ya, ini SOSAP, artinya untuk melindungi hewan laut yang biasa kita kenal dengan hiu laut ya, yang biasanya memang hal tersebut dijadikan hal yang penting karena memang ambang dari jumlah hewan tersebut sudah semakin sedikit. Adapun pengaruhnya dari 13.000 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, makanya Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Adapun jarak, adapun budaya yang berbeda dari satu pulau dengan pulau yang lain tidak menjadi pemecah belah, namun menjadi pemersatu bangsa yang harusnya menjadi identitas. Bahwa beragamnya bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan dan sebagainya menjadi warna yang menjadi warna yang harusnya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Bukan berarti malah saling gontok-gontokan. Keragaman suku budaya di Indonesia ini memang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing. Disadari bahwa letak geografis Indonesia ini memang berdekatan dengan benua Asia dan benua Australia yang dikenal juga sebagai dengan cross possession, sehingga banyak budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dikatakan bahwa nenek moyang Indonesia ini berasal dari bangsa Yunani, Cina dan Cina Selatan. Nah, hal tersebut berkembang sehingga membentuk suku-suku menjadi suku bangsa Indonesia yang menjadi 19 suku bangsa. Induknya ada 19. Kemudian yang kedua, selain hal tersebut adalah keberagaman bahasa. Nah, kalian bisa baca di sini. Memang akibat adanya perdagangan, kemudian adanya orang-orang dari negara asing yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat Indonesia, menjadikan keberagaman dari bahasa-bahasa Indonesia. Kalau kita pergi ke daerah Jawa Barat, biasanya bahasanya bahasa Sunda. Di Jakarta bahasanya bahasa Betawi. Dua hal ini sangat berbeda. Kenapa? Karena memang di Sunda itu biasa identik dengan yang halus, dengan bahasa-bahasa yang mendayu-dayu. Tapi kalau misalkan orang Betawi biasanya dengan lantang ya. Nah, hal ini bisa kita bedakan menjadi Austronesia, karena memang benuanya Asia dan Australia. Dan ada beberapa rumpun-rumpun yang lain ya, yang menjadi keberagaman bahasa dari Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga dengan agama. Yang sudah pernah kita bahas bahwa Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki dan diakui di Indonesia ini Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun kepercayaan-kepercayaan lain tidak diakui di Indonesia, walaupun memang ada dan sering terjadi gesekan. Nah, makanya dengan kita mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita bisa mencegah hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut kita bisa cegah, sehingga tidak terjadi gesekan, apalagi kerusuhan antar umat beragama yang harusnya saling bertoleransi. Kemudian beragaman seni dan budaya. Seni dan budaya ini biasanya cenderung lebih kepada musik, tari-tarian, seni pementasan. Sangat beragam yang ada di Indonesia. Jangankan tariannya, baju adatnya aja sangat beragam. Kulinernya juga sangat beragam. Nah, keberagaman-keberagaman ini muncul karena memang Indonesia adalah sebagai negara maritim yang dahulunya sering didatangi oleh bangsa-bangsa lain untuk bertransaksi jual beli. Hal-hal yang beragam ini yang berhubungan dengan maritim menjadikan Indonesia juga bisa memanfaatkan kekayaan alamnya. Kekayaan alamnya menjadi profesi-profesi yang dapat menjadikan hal-hal yang bisa menjadi sebuah profesi yang nantinya akan mesejahterakan masyarakatnya ya. Hal-hal tersebut harus kita sadari bahwa memang dari adanya keberagaman budaya tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan adat dan istiadat. Objek-objek wisata itu jangan kalian pikir
sederhana, tapi memang juga bisa mendatangkan devisa karena banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Nah, ketika bangsa asing datang ke Indonesia dengan mata uangnya masing-masing, terjadilah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu pertukaran mata uang asing dan Indonesia. Nah, di situ jadi banyak devisa yang masuk atau pemasukan yang masuk ke Indonesia. Yang sebenarnya semua hal tersebut dijadikan sebagai hal yang utamanya adalah untuk pembangunan dari bangsa Indonesia. Dampak dari segi kebudayaan. Kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Kita kenal dengan musik hip hop, jazz, R&B. Nah, hal tersebut sebenarnya boleh saja, namun kita jangan sampai meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan lagu khas dari Indonesia atau budaya asli dari Indonesia. Makanya kita boleh saja menerima, namun tetap memfilter hal-hal yang kurang baik dari pakaiannya, dari bahasanya, dari tingkah laku yang kurang baik, jangan sampai kita ikuti. Kalau kekayaannya boleh ya. Kemudian ada pun adegan-adegan film atau tontonan-tontonan yang bisa membawa dampak yang kurang baik, terutama dari gaya hidup. Gaya hidup di Indonesia yang tadinya biasanya ramah, sederhana, ketika sudah dihadapkan dengan budaya-budaya asing menjadi hidup hedonis, bermegah-megahan, tidak peduli dengan masyarakat sekitar. Nah, itu tidak baik ya. Makanya lagi-lagi yang baik boleh diambil, yang tidak baik jangan diambil. Jangan sampai hal-hal tersebut menurunkan nilai moralitas dari bangsa Indonesia yang terkenal sangat ramah dan baik. Yang selanjutnya adalah kebudayaan Indonesia menjadi ramai. Kebudayaan Indonesia menjadikan ramainya perdagangan, maksud saya, di ramainya perdagangan pariwisata di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka-ragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh dari luar ya. Tetap semua boleh saja kita variasikan masuk ke Indonesia, namun jangan sampai hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang malah menurunkan moralitas bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa contoh, nanti kalian tentukan yang lain ya. Saya contohkan satu saja. Di sini ada beberapa contoh budaya yang memang ada yang campuran, ada yang asli. Nah, ini adalah budaya yang sebenarnya campuran. Keroncong itu sebenarnya bukan asli dari Indonesia, namun campuran dari bangsa asing. Nah, kalian tentukan dan diskusikan 3 gambar ini apakah asli Indonesia ataukah tidak asli Indonesia. Itu sebagai menambah wawasan saja. Lagi-lagi kita bahas bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki jalur yang strategis. Dari sisi yang strategis ini menuntut Indonesia harus mempunyai berbagai alat transportasi. Pesawat terbang sangat menunjang. Kenapa? Karena memang untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain yang dipisahkan oleh lautan. Nah, namun perlu adanya bandar udara. Contohnya di Cengkareng ada Bandara Soekarno-Hatta, Adi Sucipto, Bandara Ngurah Rai. Nah, bandara-bandara tersebut adalah bandara-bandara besar, namun tetap ada bandara-bandara yang menjadi bandara kecil karena memang tidak banyak masyarakat yang bisa menggunakan atau peminat dari transportasi udara ini. Memang salah satu alat transportasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu adalah pesawat ya. Nah, ini bisa kalian baca hal ini menjadi pendukung sarana transportasi dari pesawat terbang. Hal yang berikutnya, selain pesawat terbang juga ada kapal-kapal besar atau biasa disebut dengan kapal feri yang digunakan untuk menyeberang dari pulau yang satu ke pulau yang lain melalui jalur laut. Kalau tadi pesawat terbang membutuhkan bandara, tentu saja kalau kapal laut membutuhkan
yang namanya pelabuhan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama pelabuhan Tanjung Priuk, pelabuhan Merak, kemudian pelabuhan Tanjung Perak, kemudian ada lagi pelabuhan Bakaheni. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini sangat ramai ketika musim mudik tiba, ya, musim mudik tiba, karena memang salah satu transportasi yang memiliki nilai ekonomis yang tidak terlalu tinggi, namun cukup nyaman adalah kapal laut. Menggunakan bis pun akhirnya tetap menggunakan kapal laut karena memang dia menggunakan jalur di bawah, tidak menggunakan jalur udara. Ini ada beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di Indonesia. Contoh gambarnya seperti ini. Hal-hal yang lain bahwa moda transportasi laut ini kita sadari menjadi sebuah hal yang penting juga untuk masyarakat Indonesia sebagai lahan pekerjaan. Makanya Indonesia sangat kaya. Sebenarnya Indonesia sangat kaya. Kenapa sekarang terjadi banyak kemiskinan dan sebagainya? Karena memang kita harus sadari semuanya dalam artian kita harus menyadari dari diri sendiri. Jangan sampai kita tidak peduli dengan orang lain yang membutuhkan kalau kita memang mempunyai kelebihan. Nah, hal tersebut menjadi pendukung sekali karena memang Indonesia ini memiliki banyak pulau. Fasilitas-fasilitas tersebut memang harus ada dan terus diperbaiki agar hubungan sosial antara masyarakat yang berada di pulau yang satu dengan pulau yang lain ini tidak tumpang tindih. Semuanya harus maju bersama. Jangan sampai karena kesulitan untuk mendatangi pulau tersebut atau daerah tersebut menjadi sebuah tumpang tindih atau hal yang tidak merata. Walaupun memang faktanya sekarang masih ada hal tersebut. Untuk menjangkaunya saja, untuk jalur darat saja sangat sulit gitu ya. Dengan menggunakan jalur udara juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, tentu saja dapat mendukung mobilitas. Pergerakan ekonomi, kebudayaan pun semakin beragam. Makanya perlu kita sadari kita harus menjaga alam Indonesia dan juga kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang berada pada pulau-pulau terpencil. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama di sekolah. Ada beberapa contoh ini. Nah, nanti contoh yang lain selain di sekolah ini, nanti kalian boleh diskusikan dengan keluarga kalian di rumah, apa yang bisa diambil sebuah keputusan atau mufakat di rumah. Dan apa yang bisa kalian ambil keputusan atau mufakat yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Ya, kalau di sekolah pemilihan ketua kelas, kemudian pemilihan kelompok dan lain-lain. Nah, yang di rumah dan di masyarakat serta di bangsa dan negara silahkan kalian simpulkan sendiri atau kalian diskusikan bersama anggota keluarga masing-masing ya. Tentu saja dari pembahasan kita yang tadi cukup luas, tetap jangan sampai Indonesia ini seperti papan catur, ada yang hitam, ada yang putih, hitam putih, seperti ada jarak. Ya, semakin kita bersatu, tentu saja nantinya bangsa Indonesia akan semakin disegani. Dalam artian bukan disegani karena bangsa Indonesia bernilai atau memiliki dampak buruk bagi negara lain, namun disegani karena memang hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dengan apa? Dengan cara kalian harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini bisa kalian salin soalnya di buku pekerjaan rumah tema
dan kalian cari jawabannya ya, nanti sebagai latihan soal. Ini latihan di buku pekerjaan tema. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada gambar yang mengalami gangguan skoliosis, kemudian gambar yang mengalami kifosis, kemudian gambar yang mengalami lordosis. Kalian buat dengan plastisin. Nanti hasilnya kalian foto dan kalian kirim ke WhatsApp Pak Jul. Gambar hasil karya plastisin ini harus difoto sendiri ya, langsung dikirim ke Pak Jul. Mungkin itu saja pada pertemuan hari ini yang cukup luas pembahasan kita. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bagi yang muslim. Yang non muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.